Halo sobat pecinta sepak bola, seperti biasa, kami telah merangkum beberapa update berita sepak bola terbaru untuk kalian semua. Jadi silakan tonton video ini dan selamat menyaksikan. AC Milan dikabarkan sedang membidik striker San Lorenzo, Adolfo Gaich. Baru-baru ini, agen Gaich mengumumkan sang pemain tertarik meniti karir di Italia. Menurut Corriere dello Sport, Direktur Olahraga AC Milan, Ricky Massara, terus memantau situasi ini. Seperti dilansir dari Football Italia, Adolfo Gaich yang dikenal dengan julukan El Tanque atau The Tank telah memainkan 12 pertandingan bersama Lorenzo sebelum kompetisi terhenti akibat pandemi virus corona. Dalam kurun waktu tersebut, Gaich berhasil menyumbangkan 5 gol. Adolfo Gaich mendapatkan caps pertama untuk timnas Argentina pada September 2019. Ia memiliki klausul pelepasan senilai 13 juta euro dan kontraknya bersama San Lorenzo bakal habis pada tahun depan. Kondisi itu dinilai sangat ideal untuk AC Milan. Salah satu nama yang menjadi sosok penting di dalam skuad Liverpool adalah Mohamed Salah. Pemain asal Mesir itu sudah mengoleksi 17 gol di kompetisi Liga Inggris. Hal ini tentu membuat Salah diunggulkan untuk meraih Golden Boot dan jadi top scorer. Pemain berusia 28 tahun itu pun mengakui bahwa dirinya memang berambisi untuk menjadi pencetak gol terbanyak untuk ketiga kalinya secara beruntun. Tentu saja saya ingin memenangkan Golden Boot untuk ketiga kalinya secara beruntun. Mari kita lihat apa yang akan terjadi nanti. Saat ini saya hanya fokus ke pertandingan sisa dan memanfaatkan semua kesempatan yang ada. Ya, mungkin terkadang saya kurang beruntung, tetapi saya juga bukanlah sosok yang mudah menyerah, ujar Mohamed Salah seperti dikutip dari Mirror. Walau Salah saat ini tertinggal 2 gol dari Jamie Vardy yang memimpin daftar top scorer dengan raihan 19 gol, peluang untuk kembali jadi pencetak gol terbanyak masih terbuka lebar, mengingat The Reds masih harus memainkan 7 pertandingan sisa. Salah satu posisi yang menjadi prioritas Arteta untuk dibenahi di musim panas nanti adalah lini tengah. Pasalnya Arteta menilai posisi gelandang sangat vital untuk taktik yang ia rancang, sementara para gelandang Arsenal dinilai tidak kompeten untuk menerapkan itu. Media La Razón mengklaim bahwa Arsenal segera mengamankan perekrutan pertama mereka di musim panas nanti. Mereka akan memboyong Thomas Partey yang saat ini tengah membela Atletico Madrid. Sang gelandang dinilai merupakan salah satu gelandang terbaik di Spanyol. Pihak Arsenal sudah beberapa pekan terakhir bernegosiasi dengan manajemen Atletico Madrid. Mereka dikabarkan sudah sepakat untuk transfer sang gelandang di musim panas nanti. Arsenal dikabarkan sepakat membayar 47 juta pound sterling yang merupakan klausul rilis dalam kontrak Partey di Atletico Madrid. Andrea Pirlo merupakan salah satu gelandang terhebat di masanya ketika bergabung dengan Juventus pada tahun 2011 silam. Kini, menurut laporan dari pakar sepak bola Italia, Gianluca Di Marzio, yang mengklaim bahwa musim depan Pirlo akan kembali ke Juventus. Ia diberitakan akan kembali bekerja untuk si nyonya tua. Menurut laporan yang sama, Pirlo akan didaulat menjadi manajer tim Juventus, namun bukan tim utama, melainkan tim U23 Juventus. Ia akan menggantikan Fabio Peggia. Pelatih berusia 46 tahun itu, kontraknya akan habis di musim panas nanti, dan manajemen Juventus tidak akan memperpanjang kontraknya. Pirlo yang dikenal sebagai salah satu gelandang jenius diharapkan mampu meracik taktik yang jitu agar Juventus U23 bisa berjaya di Serie C. Memperkuat pertahanan merupakan fokus Pep Guardiola di musim panas nanti. Setelah pertahanan City di musim ini kerap dihantam badai cedera, ada beberapa nama yang dirumorkan menjadi incaran The Citizens. Salah satunya adalah bek tangguh milik Napoli, Kalidou Koulibaly. The Athletic mengklaim bahwa City juga mencari opsi selain Koulibaly di musim panas nanti. Salah satunya adalah mantan bek Chelsea, Nathan Ake. Performa Ake semakin matang semenjak meninggalkan Chelsea. Ia menjadi pemain yang diandalkan di lini pertahanan The Cherries dalam 3 musim terakhir. Pertimbangan lain mengapa Pep Guardiola tertarik untuk merekrut Ake karena harganya yang terjangkau. Sang bek diketahui kontraknya akan habis pada tahun 2022 mendatang. Dengan sisa kontraknya itu, Bournemouth akan menjualnya di kisaran angka 35 juta pound sterling. Harga ini tentu jauh lebih murah dari mahar transfer Koulibaly, sehingga Pep Guardiola tertarik untuk merekrutnya.
Saga transfer Aubameyang memang menjadi perhatian khusus Arsenal di musim panas nanti. The Gunners masih mengupayakan agar penyerang asal Gabon itu bisa bertahan di London Utara musim depan. Namun Arsenal tahu bahwa peluang mereka kehilangan sang striker cukup besar. Untuk itu Arsenal mulai mempersiapkan alternatif jika mereka gagal meyakinkan sang pemain untuk bertahan. Menurut laporan dari Bild, Mikel Arteta dikabarkan tengah mengamati sepak terjang Wout Weghorst bersama Wolfsburg. Arteta meyakini bahwa Weghorst bisa menjadi pengganti yang bagus untuk Aubameyang. Sementara itu, sang striker sebenarnya baru menaikkan perpanjangan kontrak tahun lalu. Ia akan membela di Wolves hingga tahun 2024 mendatang. Namun Weghorst kabarnya bisa direkrut di angka 35 juta euro saja, sehingga Arteta tidak akan pikir panjang untuk mencoba merekrut striker 27 tahun tersebut. Proses negosiasi terkait rencana perpanjangan kontrak antara David Alaba dengan pihak Bayern Munchen hingga saat ini belum menemui titik terang. Bahkan ketika kompetisi Bundesliga 2019-2020 sudah berakhir, keadaan ini meningkatkan kemungkinan bagi Alaba untuk hengkang dari Allianz Arena pada musim panas 2020. Telegraph mengabarkan bahwa pemain berusia 28 tahun itu tertarik untuk melanjutkan karirnya di La Liga apabila hengkang dari Bayern. Alaba disebut memiliki minat untuk bergabung dengan Barcelona atau Real Madrid. Bayern diklaim dapat melepas Alaba apabila tidak dapat mencapai kesepakatan dengan pemain asal Austria tersebut. Manajemen Bayern mempertimbangkan kerugian finansial apabila melepas pemain kunci mereka secara gratis pada 2021. Bayern Munchen sudah menyepakati biaya sebesar 54,8 juta pound sterling untuk mendatangkan Leroy Sané dari Manchester City. Nantinya pemain asal Jerman itu akan diberi durasi kontrak selama 5 tahun dengan juara Bundesliga musim 2019-2020 tersebut. Tim asuhan Hansi Flick tersebut akan membayar sebesar 44,7 juta pound sterling di awal dengan bonus jika sang pemain tampil bagus atau meraih gelar juara bersama Bayern Munchen. Selain itu, Manchester City juga meminta kepada The Bavarians bonus tambahan sebesar 10% jika mereka menjual Leroy Sané ke klub lain. Leroy Sané kontraknya akan berakhir dengan Manchester City pada tahun 2021 mendatang dan pemain tersebut enggan untuk menerima tawaran perpanjangan kontrak. Padahal The Citizens telah memberikannya sejumlah penawaran dalam 2 tahun terakhir kepada pemain asal Jerman tersebut. Ferran Torres adalah salah satu produk Akademi Valencia. Ia pertama kali diorbitkan ke tim utama Los C pada tahun 2018 silam. Musim ini ia sudah menjadi pemain yang krusial untuk Valencia. Vicaes mengklaim bahwa saat ini ada klub yang tengah bergerilya untuk mengamankan jasa Torres. Klub itu adalah Manchester United. Kabarnya, pihak United sudah mengutarakan ketertarikan mereka terhadap winger 20 tahun tersebut. Pihak Torres juga diberitakan tertarik untuk mengadu nasib ke Inggris. Saat ini kedua pihak masih dalam tahap negosiasi dan jika tidak ada halangan, Torres bisa menjadi bagian dari setan merah musim depan. Peluang Manchester United untuk menggait Torres tergolong cukup besar. Pasalnya kontrak sang winger bakal habis di tahun 2021, sehingga membuat Valencia tidak punya banyak opsi selain menjualnya di musim panas nanti. Manchester United berpesta 3 gol tanpa balas saat menyambangi Brighton di The American Express Community Stadium. Dominasi MU dimulai sejak menit pertama, dengan di babak pertama mereka berhasil mencetak gol masing-masing lewat Mason Greenwood di menit ke-16, yang kemudian berhasil digandakan oleh Bruno Fernandes di menit ke-29. Usai turun minum, pertandingan baru dimulai, MU langsung menemukan gol ketiga mereka. Dengan serangan balik cepat di sisi kiri, Greenwood menerima bola kemudian mengontrolnya dengan baik dan melepas umpan silang ke tiang jauh. Di sana sudah ada Fernandes yang sudah siap menyambut bola dengan sepakan voli yang tidak bisa dijangkau Ryan. Hasil ini mendongkrak posisi MU kembali ke peringkat kelima klasemen sementara dengan raihan 52 poin. Sedangkan Brighton tertahan di peringkat ke-15 dengan 33 poin dan harus berjuang menjauh dari zona degradasi. Barcelona hanya mampu bermain imbang 2-2 kala menjamu Atletico Madrid di Camp Nou dalam laga La Liga 2019-2020 Jornada ke-33. Barca unggul terlebih dahulu lewat gol bunuh diri Diego Costa di menit ke-11. Hanya 4 menit berselang, Atletico Madrid berhasil menyamakan skor lewat penalti Saul Niguez.
Namun Messi berhasil membawa Blaugrana kembali memimpin lewat eksekusi penalti Panenka-nya. Di laga ini, Saul Niguez kembali menyamakan skor timnya, lagi-lagi lewat titik putih. Hasil imbang 2-2 bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Berkat hasil ini, Barca harus puas tertahan di peringkat 2 klasemen dengan poin 70, tertinggal 1 angka dari Real Madrid yang berada di puncak. Sementara itu, Atletico mengamankan posisinya di peringkat 3 dengan poin 59. Juventus sukses mengalahkan Genoa dengan skor 3-1 dalam laga Serie A 2019-2020 Giornata ke-29 yang digelar di Luigi Ferraris. 3 gol kemenangan Juventus seluruhnya tercipta di babak kedua, masing-masing lewat aksi Paulo Dybala di menit ke-50. Dybala, wonderful balance, wonderful. 6 menit berselang, keunggulan Juventus bertambah menjadi 2-0. Kali ini giliran Cristiano Ronaldo yang berhasil mencatatkan namanya di papan skor. Options left and right. Cristiano Ronaldo though goes for goal. Juventus sukses memperbesar keunggulan menjadi 3-0 lewat gol indah yang berhasil dicetak oleh Douglas Costa pada menit ke-73. Genoa team who are starting to look a little weary. What about that? Pinamonti sempat membuat Genoa memperkecil kedudukan berkat gol yang ia cetak lewat sepakan keras untuk menaklukkan Wojciech Szczesny. And it's come all the way through here for Pinamonti. Berkat hasil ini, Juventus makin kokoh di puncak klasemen dengan poin 72, sementara itu Genoa masih tertahan di peringkat 16 dengan poin 26.